إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, para santri dan para santriwati, kepada seluruh hamba-hamba Allah yang bertebaran di atas muka bumi Allah dimanapun antum berada, semoga Allah memberikan kepada kita afiat, Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan semoga kita senantiasa mampu untuk melihat yang terbaik pada keluarga kita. Karena sesungguhnya tidak setiap keluarga memiliki warna yang harus sama dengan warna keluarga yang lain. Tidak setiap keluarga memiliki frekuensi yang harus sama dengan frekuensi keluarga orang lain. Karena memang setiap keluarga memiliki corak yang berbeda dan warna yang berbeda. Tidak bisa memaksakan antara satu keluarga metode yang dipakai dengan keluarga yang lainnya. Kesalahan kita pada keluarga kita itu ketika kita memaksakan keluarga kita sama persis dengan keluarga yang kita lihat, dan itu merupakan salah satu hal yang kita khawatirkan bisa mengurangi rasa terima kasih yang kita dapatkan dari keluarga kita. Semoga kita senantiasa mampu melihat kebaikan pada keluarga kita. Tidak hanya pandai melihat kebaikan dan keindahan keluarga lain, tapi tidak pandai untuk melihat keindahan yang ada pada keluarga kita sendiri. Karena terkadang setan itu menjadikan kita suka melihat keluarga orang lain, lalu membandingkan keluarga kita dengan keluarga itu dan melupakan jutaan kebaikan yang telah kita miliki pada keluarga kita. Janganlah kita menjadi orang yang rabun jauh terhadap keluarga kita. Kita mampu melihat kebaikan orang lain, tetapi justru kita tidak mampu melihat kebaikan internal yang ada pada diri kita dan keluarga kita. Syukuri keluarga itu, walaupun keluarga itu masih memiliki kekurangan, masih memiliki kesalahan, karena memang tidak ada yang tercipta pada keluarga muslim kecuali mereka pasti memiliki kekurangan. Itulah yang kita dapatkan dari sifatnya Allah. Allah itu mensifati dirinya dengan sattar. Sattar itu adalah maha menutupi. Kenapa Allah itu mensifati dirinya dengan maha menutupi? Karena Allah tahu setiap makhluknya, setiap hambanya, setiap manusia dan keluarga pasti punya kekurangan. Dan Allah menutupi kekurangan itu dengan sitarnya. Kita harus betul-betul mampu melihat kebaikan pada keluarga kita. Semoga Allah memberikan kita afiat, kesehatan, dan kita mampu melihat kebaikan pada keluarga kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita diberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan merasa kurang di dalam takaran ilmu dan takaran amal. Ini merupakan sesuatu yang kita syukuri, karena tidak setiap orang mereka itu merasa kurang di dalam takaran ilmu. Sehingga akhirnya ketika dia merasa cukup dalam takaran ilmu, maka mereka tidak pernah berkebutuhan kepada ilmu, tidak pernah ada hajat dan tidak pernah ada semangat untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim. Ketika mereka pada basicnya tidak pernah merasa kurang dalam hatinya pada takaran ilmu. Kita tentunya senang sekali ketika kita meraba pada kehidupan kita merasa kurang dalam takaran ilmu. Itulah yang menjadikan kita terus belajar, kita mendatangi majelis ta'lim, kita mendengarkan kajian online, virtual. Tentunya karena kita merasa kurang di dalam ilmu ini. Sehingga ketika kita merasa kurang, kita menghargai setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita menghargai setiap ilmu yang harusnya kita pelajari untuk membebaskan kita dari kebutuhan.
Makanya tidak ada jalan terbaik bagi kehidupan kita kecuali adalah orang yang terus berada pada pusaran ilmu. Dan tidak mungkin orang berada pada pusaran ilmu kecuali mereka merasa kurang dalam ilmu yang telah dia peroleh dan dalam ilmu yang telah dia dapatkan. Merasa kurang, merasa bodoh, itu tidak setiap orang memiliki perasaan itu. Kalau saya, antum termasuk orang yang merasa bodoh, maka bersyukurlah kita kepada Allah, karena salah satu di antara kebaikan Allah, ya salah satu kebaikan Allah kepada makhluknya, dijadikan manusia itu merasa bodoh terhadap dirinya. Ketika dia merasa bodoh, maka dia mengoptimalisasi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, supaya dia mampu mendapatkan ilmu dan mendapatkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita, dan semoga Allah selalu membolak-balikan kita di dalam kebaikan dan membolak-balikan kita di dalam ketaatan. Amin, insya Allah. Seluruh sahabat-sahabat kami, keluarga di antara keramaian umat yang semoga kita bertemu di taman ilmu, bermuara di taman surga. Tentunya kita paham, setidaknya saya ingin menyampaikan 2 alasan kenapa kita harus mempelajari materi tentang masalah keluarga. Karena saya ingin dalam setiap kajian kita saya akan refresh. Why-nya apa sih ketika kita memilih satu hal ataupun satu aktivitas atau pilihan yang datang dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita mengerti alasan apa yang menjadikan kita memilih sesuatu, menjadikan perjalanan kita kokoh apapun yang kita temui ketika kita ngerti yang menjadi motivasi kita untuk memilih itu apa. Kita bersama memilih kajian kitab, yaitu kajian bersama, yaitu masalah tentang keluarga. Tentunya setidaknya ada 2 alasan sederhana yang kita harus miliki. Yang pertama adalah karena sesungguhnya berkeluarga itu tidak ada senioritas. Berkeluarga itu tidak ada yang mengenal masa yang sudah lama ataupun masa yang baru. Karena sesungguhnya setan itu tidak pernah berhenti berusaha bagaimana menghancurkan setiap orang ketika mereka menikah. Ada orang yang 5 tahun dia berhasil melewati gelombang, tetapi belum tentu 5 tahun berikutnya. Ada orang yang berhasil melewati 10 tahun yang pertama, tapi belum tentu dia melewati 15 tahun berikutnya. Ada yang melewati 20 tahun, tetapi belum tentu dia selamat pada 10 tahun berikutnya. Karena gelombang, riak, dan segala macam duri dan segala macam ujian itu bisa datang kapan saja anginnya. Dan terkadang kita tidak pernah tahu kapan gelombang dan angin ketika menyapa pada kehidupan keluarga kita. Ini pula yang menjadi sebuah pembahasan penting juga ketika saya pernah mendapati seorang ikhwan yang saya cintai beliau karena Allah. Beliau bersedih ketika beliau mendapati masalah cukup berat. Semoga Allah memberikan solusi untuk keluarga beliau. Ketika beliau menceritakan kondisi orang tua beliau yang harus berpisah setelah pernikahan lebih dari 30 tahun. Padahal sudah 30 tahun, akhirnya pun berpisah. Padahal dalam kurun waktu perjalanan 30 tahun menikah, kita tahu pasti orang tua, Masya Allah, mereka sudah betul-betul menyatu. Karena 30 tahun itu berapa ratus purnama yang telah mereka lewati secara bersama. Tapi itu pun tidak menjamin setelah 30 tahun kebersamaan untuk menjadi pasangan yang dipisahkan dengan kematian. Karena ternyata mereka pun berpisah pada perjalanan justru ketika mereka tidak lagi muda. Dan itu memberikan hikmah kepada kita bahwasanya ada pelajaran. Masa ibu qaumin inda qaumin fawaid, musibahnya satu kaum itu menjadi pelajaran bagi kaum yang lainnya. Maka bahwasanya dalam kejadian itu ada sebuah pelajaran besar untuk kita. Pelajaran besar yang kita dapatkan adalah itulah namanya pernikahan. Tidak ada senioritas. Bisa jadi ada orang yang menikah 25 tahun, tetapi ternyata belum tentu pada tahun berikutnya dia akan tetap mampu melewati ujian dan melewati gelombang ataupun duri yang ada di dalam setiap komitmen yang bernama pernikahan. Ketika kita tahu tidak ada senioritas kita di dalam pernikahan, itulah yang menjadikan kita terus merujuk kepada ilmu. Kita harus kembalikan apapun yang ada pada keluarga kita dengan ilmu. Karena tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa membuat tawar asinnya perasaan dan manisnya logika itu kecuali adalah dengan mengikuti ilmu.
Ya, ibaratnya itu kalau logika terlalu manis yang tentunya bisa merusak dan memberikan penyakit, itu logika. Kalau sudah terlalu panjang. Perasaan perempuan itu terlalu asin. Bukankah makanan kalau terlalu asin berbahaya untuk jantung juga? Maka kemudian yang membuat tawar, yaitu asinnya perasaan dan manisnya logika dari laki-laki dan perempuan, yaitu adalah ketika kemudian setiap dari kita itu kembali kepada perjalanan ilmu, kembali kepada tracknya. Maka dengan ilmu itulah yang menjadikan kita akhirnya bisa berbenah, mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan kita, karena sebaik-baik kejadian, sebaik-baik peristiwa, sebaik-baik takdir yang pernah berjalan dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita selalu mengambil pelajaran, mengevaluasi kesalahan kita, karena siapapun yang mengevaluasi kesalahannya, itulah orang-orang yang mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Alasan yang kedua, kenapa kita membahas tentang pernikahan, yaitu karena sesungguhnya memperhatikan pernikahan itu sama dengan memperhatikan peradaban. Karena peradaban itu tidak akan terbentuk kecuali karena tiga. Fondasi yang tidak boleh kurang salah satu dari tiga ini. Tiga-tiganya harus ada. Membangun peradaban itu para ulama mengatakan yang pertama yaitu adalah bina'ul usrah, yang kedua bina'ul ta'lim, kemudian yang ketiga qiyam dauril ulama fil ummah. Bahwasanya membangun peradaban itu para ulama itu mengatakan ada tiga. Yang pertama, membangun keluarga yang benar. Keluarga yang betul-betul mengikuti syariat dan hukumnya Allah. Tahu mana kewajiban, mana haknya, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Maka ketika keluarga itu sudah menjadi qurrata ayun, maka anak-anak mereka akan menjadi lil muttaqina imama. Dan akhirnya peradaban itu akan tumbuh ketika kita mendapati keluarga-keluarga mereka saling bersinergi ketika mereka berkualitas pada masing-masing keluarga itu. Yang kedua, qiyamut ta'lim, yaitu mendirikan pendidikan yang berkurikulum tepat, bukan hanya mengejar profit dan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik sekolahan, tapi betul-betul khidmah. Bagaimana memberikan kurikulum, sistem, dan fasilitas yang terbaik yang dikembalikan kepada kualitas anak-anak tersebut ketika nanti mereka memikul beban yang besar dari umat dan dari umat dan dari bangsa. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita membangun ulama supaya betul-betul ulama itu bersama dengan umat. Dan mereka betul-betul mengarahkan umat yang benar, didukung, yang salah diingatkan dengan cara yang benar. Maka itulah yang akan membentuk peradaban. Maka sebaliknya, untuk menghancurkan satu peradaban itu ya dengan gampang. Hancurkan keluarga, hancurkan pendidikan, hancurkan ulama di antara umat. Bagaimana ulama-ulama itu dihancurkan, lalu kemudian dijauhkan dari umat. Maka itu peradaban itu akan porak-poranda. Kalau keluarganya sudah hancur, pendidikannya sudah hancur, tidak punya kurikulum kecuali hanya mengalirkan profit bagi pemilik sekolahan, lalu kemudian ulamanya ternyata jauh dari umat, maka tidak akan tegak itu peradaban. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa pentingnya persoalan keluarga dalam kehidupan kita. Ketika dia menjadi salah satu part, ketika dia menjadi salah satu komponen penting bagaimana membangun peradaban di dalam kehidupan agama Allah. Ya. Makanya saya pernah menjawab pertanyaan salah satu ummahat, salah satu ibu-ibu. Beliau berkata, Ustadz, saya ingin berkontribusi untuk agama Allah sesuai dengan apa yang bisa saya kerjakan. Saya mengatakan, Masya Allah Ibu, Alhamdulillah. Tapi suami saya tidak mengizinkan Ustadz untuk keluar rumah. Saya berkata, itu haknya suami ibu. Suami ibu tidak salah. Kalau dia melarang istrinya untuk keluar, itu haknya dia.
Apa yang saya lakukan untuk berkontribusi, Ustadz? Ibu tidak usah kemudian terlalu sedih. Kalau ibu tidak bisa keluar, ingin memberikan kontribusi untuk peradaban Islam, simple, sederhana. Ibu didik anak ibu betul-betul, dan ibu niatkan anak ibu berada pada trek jalannya Allah ketika dia dewasa dengan potensi yang dia miliki, maka itu sudah termasuk memberikan kontribusi besar untuk agama Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Dari rumah, suaranya kadang hilang, Mas. Benar ya? Untuk sambil cek. Itulah yang kemudian menjadikan kita harus paham, dari rumah ke sekolahan, ke masjid yang di situ ada ulama. Inilah yang dinamakan dengan 3 sudut yang paling penting di dalam peradaban. Perhatikan rumahmu, perhatikan rumahmu, perhatikan sekolah kita dengan anak-anak kita, perhatikan ulamanya. Maka 3 perkara inilah yang akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita ketika membangun peradaban. Ini yang kita harus mengerti. 2 alasan itulah yang menjadikan kita kenapa kita mengkaji dan membahas sebuah tema yang sebenarnya semuanya saling membutuhkan, yaitu adalah membangun sebuah keluarga bervisi surga. Karena ini merupakan masalah penting yang berkaitan tentang peradaban. Dan ini juga masalah penting karena termasuk kebahagiaan itu adalah mendapatkan keluarga yang betul-betul keluarga itu memberikan ketenangan pada hati dan jiwa kita. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajitu auladahu wa azwajahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Maka dikatakan oleh salah satu imam, beliau berkata, Imam Qurtubi itu mengatakan tidak ada perkara yang paling membahagiakan, paling membuat lapang. Tidak ada perkara yang paling membahagiakan dan yang membuat hati itu paling lapang, kecuali kita mendapati istri kita, suami kita, anak-anak kita, mereka berada pada kerangka yang taat ketika mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Itulah yang paling membahagiakan. Dan itu memang tidak kita dustakan dan kita tidak tolak karena memang betul adanya. Pernah nggak kita ngelihat ada keluarga kaya raya, mungkin pendapatan sang bapak pada keluarga itu pendapatannya di atas 100 juta per bulan. Tapi ternyata dia banyak masalah dengan istrinya atau dengan anaknya, maka kekayaan 100 juta yang dia genggam mungkin tidak akan menjadikan dia bahagia. Kalau dia punya masalah dengan istrinya. Kita pernah menjumpai ada seorang yang memiliki kekayaan luar biasa. Saya pernah menjumpai ini, kisah nyata. Ada orang kaya raya, mungkin miliarder beliau. Lalu beliau curhat sama saya bahwasanya kekayaan yang dia miliki itu terasa biasa aja bagi dia. Padahal luar biasa kekayaan beliau. Lalu beliau mengatakan, Ustadz kenapa? Tahu nggak Ustadz kenapa saya merasa hambar di dalam kekayaan yang saya miliki? Kenapa Pak? Karena saya bermusuhan dengan anak saya. Padahal anak saya sudah saya cukupin apa yang dia butuhkan. Dan selalu memang ya kebiasaannya seorang bapak itu selalu mengukur segala sesuatu dengan uang. Dan tentunya ini tidak benar. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah ternyata sang bapak itu merasa kebahagiaannya tidak dia dapatkan hanya karena dia berkonfrontasi dengan anaknya. Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami betul. Luar biasa tentang masalah keluarga. Makanya keluarga itu tidak perlu kaya untuk bahagia. Makanya di dalam kultur masyarakat Indonesia sampai ada sebuah prototipe ya kita sering menyebut kata keluarga cemara. Keluarga yang bukan kaya, bukan berlimpah harta, bukan berlimpah materi. Tetapi Masya Allah, walaupun keluarga cemara ini sederhana, tetapi keluarga ini mencerminkan kegembiraan dan kelapangan keluarga ini di tengah kesederhanaan yang mereka miliki. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya memang betul keluarga itu merupakan sumber kekuatan sebagaimana dia menjadi lubang malapetaka besar. Kalau kita tidak merawatnya dan tidak merawatnya, tidak mengarahkannya kepada apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. 2 perkara itulah yang menjadikan kita ingin mempelajari kembali tentang masalah keluarga karena sesuatu yang paling harus kita evaluasi ya tentang keluarga kita. Sesuatu yang paling berhak untuk saya evaluasi dalam kehidupan saya ya tentang keluarga saya dan saya sendiri di dalam keluarga itu. Kita mengevaluasi dengan adanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Inilah yang kemudian menjadikan kita mengkaji buku dengan sebuah konsep yang runut.
membangun atau keluarga bervisi surga. Sekarang mari kita membahas. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya di dalam pilar yang sangat penting di dalam sebuah keluarga itu adalah bagaimana setiap keluarga itu memiliki konsep ihtisab. Ihtisab itu adalah bagaimana kita betul-betul mengharapkan apa yang kita perbuat di dalam keluarga itu betul-betul berpulang untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Ihtisab itu merupakan kekuatan yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam setiap perjalanan ketaatan dan ibadah. Dan tentunya kita paham, saya juga menyampaikan, pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Tentunya membutuhkan energi yang luar biasa ekstra. Dan tidak ada yang mampu memberikan energi ekstra di dalam perjalanan panjang yang bernama keluarga, dengan siang dan malam yang kita lewati bersama dengan pasangan dan anak-anak kita, dengan berbagai macam sapaan-sapaan masalah yang kita jumpai bersama kita, pasangan dan keluarga kita, kecuali adalah kita selalu harus memiliki ihtisab. Bahwasanya yang kita lakukan di dalam berkeluarga, maka itu adalah beribadah. Ya, makanya saya beberapa waktu ini sering menyampaikan kepada istri bahwasanya keluarga itu harus memiliki ITB, ihtisab, tawakal, dan berdoa. Artinya bahwasanya ketika kita bangun subuh, maka kemudian pertama kali sembari kita mempersiapkan motor kita pergi ke masjid, maka kita harus memiliki ihtisab. Apapun yang kita lakukan hari ini, ketika nanti berjumpa dengan istri, ketika nanti anak-anak kita teriak, anak kita harus sekolah, kita harus memandikan, kita harus mengarahkan, kita harus berbagi, mengajak anak kita kalau di rumah sedang ada sedang banyak kerjaan. Semua itu dimulai dari waktu pagi ketika kita mengatakan kepada diri kita di hadapan Allah, saya niatkan apapun yang saya temukan pada keluarga ini semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Kalau seorang suami sudah mengerjakan apa yang akan dia lakukan pada hari itu, semenjak matahari sebelum terbit dia sudah meletakkan itu kepada Allah, maka semua pekerjaan itu akan terasa lebih ringan, walaupun mungkin tanpa menafikan rasa lelah dan letihnya. Istri ketika dia pagi hari, sebelum dia berjibaku dengan berbagai macam pekerjaan, beban yang harus dia selesaikan di dalam rumah, terutama ketika harus menghandle anak-anaknya, ketika mungkin suami harus keluar dari rumah dengan kebutuhan dan acara yang harus dia selesaikan, maka ketika dia, sebelum dia beranjak dan sebelum dia pergi, atau sebelum dia bergulat dengan seluruh aktivitasnya, dia meletakkan itu ihtisab, saya lakukan ini karena Allah, maka apapun yang dia akan temukan akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika dia tidak mengharapkan Allah di balik setiap kelelahan dan kepenatan yang dia dapatkan ketika bersama dengan keluarganya. Makanya ihtisab itu penting. Ihtisab juga akan sangat penting lagi kalau kemudian kita itu menghadapi konflik pada hari itu. Ketika ada satu komunikasi yang ternyata tidak satu frekuensi, suami memandang begini, istri memandangnya berbeda. Suami mendapatkannya begini, istri mendapatkannya berbeda. Lalu tentunya terjadi sebuah benturan dari sebuah pemikiran atau sebuah perkara. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan benturan itu kecuali adalah orang yang ihtisab. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah, di balik dia mendapatkan clash dengan pasangannya, ya dia bersabar karena dia mengharapkan pahala di sisi Allah karena tahu bahwasanya tidak ada yang sempurna di antara manusia yang menikah dengan dirinya, sebagaimana dirinya pun tidak sempurna bagi orang yang ada menjadi pasangannya. Maka itu yang akan betul-betul menjadikan seseorang itu mendapatkan kekuatan. Makanya kalau sudah berkeluarga, yang paling penting juga kita harus pahami, kalau orang itu sudah memiliki ihtisab yang benar, bahwasanya dia betul-betul mengharapkan kepada Allah atas apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di dalam keluarga itu, tidak lagi mengharapkan karena kebaikan suami, tidak lagi karena mengharapkan kebaikan istri, maka sesungguhnya kalau dia sudah betul-betul ihtisab, maka perjalanan keluarga itu menjadi perjalanan yang insya Allah diberikan kekuatan dalam setiap masalah yang mereka jumpai. Dan kita harus paham, kalau sudah berkeluarga, tidak penting untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau sudah berkeluarga, tidak penting untuk menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Yang terpenting adalah bagaimana berkomitmen supaya air mata tidak jatuh ke pipi dan kesedihan tidak terkuras di dalam dada dan hati manusia. Itu yang paling penting. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali adalah orang yang selalu ihtisab dari apa yang mereka lakukan di dalam keluarga. Saya ulang kembali. Kalau kita sudah berkeluarga, tidak penting untuk menunjukkan siapa yang salah dan yang benar. Tidak terlalu penting untuk menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah di dalam dialog yang buntu ketika pada waktu mendapatkan masalah. Terkadang yang lebih penting itu tidak menjadikan air mata jatuh. Dan yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan hati tidak tergores di dalam kekecewaan. Maka inilah yang kemudian lebih penting di dalam kehidupan berkeluarga. Dan itu tidak bisa dikerjakan dan dilakukan kecuali mereka yang senantiasa ihtisab. Ihtisab. Jadi selama satu hari itu ihtisab. Tiba-tiba mau istirahat, anak tiba-tiba ngomong, ini tolong digeser dulu supaya ini. Maka kemudian itu ihtisab. Itu ihtisab. Jadi ihtisab itu selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Bukan mengharapkan pamrih dari manusia. Karena kalau kita hidup hanya diajarkan untuk pamrih kepada manusia tentunya akan berat. Banyak suami istri yang terkadang hilang ihtisabnya, yang nampak adalah pasangan pamrih. Jadi kalau istri berbuat baik, suami harus berbuat baik dong. Sama dengan apa yang dia perbuat. Padahal suami kita bagaimanapun manusia biasa yang terkadang bisa berbuat baik, kadang-kadang mereka tidak bisa berbuat baik ketika mereka sibuk pada perkara yang sedang mereka kerjakan. Ini namanya istri pamrih. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Banyak juga suami pamrih ketika dia berbuat baik itu kadang-kadang setan itu membisik-bisikkan di dalam hatinya, ini harusnya istrimu baik sama kamu, kan kamu sudah baik. Dan akhirnya ketika kita menuntut istri kita juga harus baik karena kita sudah baik, dan ternyata kita tidak bisa mendapatkan itu karena istri kita lagi ada udzur, lagi ada keterbatasan, akhirnya yang terjadi kekecewaan dan keluarlah kata-kata yang bisa jadi kata-kata itu bisa menyakitkan. Jadi Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita faham betul. Tanamkan ihtisab. Pagi itu ihtisab, nanti kalau sudah malam, tawakal sudah. Kalau sudah ihtisab seharian, maka ketika sebelum tidur, sudah. Ya Allah, saya sudah ihtisab nih dalam keluarga ini. Saya tadi pagi sudah begini, dari siang sudah begini, sore sudah begini, malam sudah begini, ya Allah. Saya tawakal, saya serahkan kepada Engkau, ya Allah. Lalu tutup dengan doa, karena keluarga adalah sebuah ibadah yang paling banyak membutuhkan doa. Makanya kalau ada suami istri jarang mendoakan pasangannya, hati-hati. Karena bisa jadi gelombang dan gelombang yang kita jumpai tidak akan mampu kita melewatinya dengan selamat ketika kita menjadi orang yang jarang mengetuk pintu langit. Orang yang menikah adalah orang yang harus paling banyak berdoa untuk pasangannya. Saya ulang kembali perkataan ulama. Orang yang menikah adalah orang yang paling harus banyak mengetuk pintu langit untuk mendoakan pasangannya. Karena bagaimanapun pasangan kita adalah hatinya itu digenggam sama Allah, bukan kita yang menggenggamnya. Jangan merasa sok kamu jadi suami, kamu merasa menggenggam hati istrimu. Kamu maunya begini. Tidak bisa dia ngikutin selera kamu setiap waktu. Sama pula dengan istri. Mentang-mentang dicintai sama suaminya, terus kemudian dia merasa suaminya bisa diatur perasaannya, harus begini, harus benang, harus begini. Tidak bisa.
suami tetap punya hak untuk mengatur hatinya sendiri. Nah, maka yang kita lakukan bagaimana? Ya, kita harus mendoakan pasangan kita. Karena apa? Yaitu ditutup dengan doa. Makanya itulah yang menjadikan kita faham ya, kenapa orang ketika baru nikah ada syariat berdoa kan? Orang kalau sudah menikah berdoa. Dan orang ketika menikah didoakan. Itu kan menunjukkan kepada kita bahwasanya doa itu merupakan unsur yang tidak pernah terlepas dari pernikahan. Jadi orang laki-laki nih baru nikah. Kita baru nikah, kemudian kita ketemu dengan istri kita yang baru saja kita nikahi dan kita halalkan, berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Kenapa ada syariat mendoakan? Ini merupakan bagian dari syariat sunnah ketika habis nikah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya pernikahan itu sangat membutuhkan doa dan pertolongan Allah. Karena doa itu membuka pintu langit, menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kita harus pahami. Makanya pula kemudian kita mendapati bahwasanya ketika baru nikah, orang yang datang ke pernikahan kita, sunahnya apa? Mendoakan. Memberi kado itu bonus. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih pun nggak usah kita dendam. Tapi yang paling penting itu mendoakan. Mendoakannya bagaimana? Mendoakannya dijelaskan, yaitu adalah Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi kalian berdua, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Tidak dikumpulkan kalian berdua di dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi, wa jama'a bainakuma fi khairin. Mengumpulkan kalian itu di dalam kebaikan. Dan itu diucapkan para tamu undangan yang datang dalam pernikahan kita. Dua syariat sunnah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pernikahan itu sangat-sangat membutuhkan doa. Makanya kalau ada seorang istri sering komplain, suami saya begini. Pertanyaan dibalik. Kata para ulama, sudah sesering apa kamu mendoakan suamimu? Ayo, itu evaluasi, introspeksi. Seorang suami komplain nih, oh istri saya begini. Pertanyaan para ulama dibalik lagi. Sudah sesering apa kamu mendoakan istrimu? Karena jawaban dari pertanyaan basic, pertanyaan sederhana ini, itu akan menjadikan kita paham pertolongan Allah itu sebesar apa pada keluarga kita. Ya. Sebesar apa itu? Jadi cara kita menjawab, sesering apa kita mendoakan pasangan kita, itu yang akan menjawab. Dan itu untuk kemudian melihat berapa besar pertolongan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Ya karena apa? Ditolongnya satu keluarga itu di dalam masalah yang betul-betul kadang-kadang rumit, kompleks dalam masalah kehidupan rumah tangga itu terkadang kita jumpai berbagai macam masalah kompleks. Maka itu kalau bukan pertolongan Allah, tentunya sulit sekali mendapati orang bisa bertahan ketika dia mendapatkan kekecewaan ataupun mendapatkan hal-hal yang tidak terduga. Sekali lagi karena pertolongan Allah. Makanya saya menyampaikan kan kemarin pada pertemuan yang pertama ya, saya menyampaikan orang yang paling berhak dengan doamu siapa? Istrimu. Ya, dan anak-anakmu. Orang yang paling berhak dengan doamu siapa? Suamimu dan anak-anakmu. Jangan suka menuntut suamimu berbuat begini dan begitu. Lalu mereka terkadang belum bisa sebagaimana yang kamu mau. Lalu kamu kecewa, tetapi kamu tidak pernah kecewa kepada dirimu ketika kamu sadar kamu jarang mendoakan dirinya. Masya Allah ya. Nah, saya sekali lagi. Janganlah kemudian kita menyalahkan orang yang menjadi pasangan kita dengan berbagai macam harapan kita yang tidak terwujud dari pasangan kita. Ketika kita juga harus sadar, kamu memang jarang mendoakan kok. Kamu jarang mendoakan. Ketika waktu sujud, nama istrimu dan nama suamimu tidak hadir di dalam sujudmu.
Ketika kamu rukuk, ketika kamu dalam kondisi turun hujan, kamu tidak menyebut nama suamimu, tidak menyebut nama istrimu. Ketika kamu dalam kondisi safar, kamu tidak menyebutkan nama suamimu dan nama istrimu. Lalu tiba-tiba semuanya ingin sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Lalu kemudian kita tidak berdoa tentang pasangan kita gitu. Berarti kita gagal memahami hikmah tadabbur pada surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti kita jarang memahami tadabbur di dalam doa ini. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, kita ngerti betul. Inilah masalah keluarga. Dimulai dari ihtisab, pagi hari sebelum matahari terbit, ihtisab. Apapun yang saya temukan hari ini, saya serahkan Engkau, ya Allah. Dan ini bisa menjadi pengganti dari sholat-sholat atau ibadah-ibadah maqdoh. Mungkin kita tidak bisa duha, mungkin kita tidak bisa puasa sunnah. Tapi cukuplah kamu setiap pagi, kamu niatkan apapun yang kamu bantu, apapun yang kamu lakukan di dalam keluarga karena Allah, itu pun sudah berpahala. Mungkin melebihi dari orang yang sholat duha. Sampai ketemu matahari yang tenggelam, sampai berganti dengan bintang dan rembulan, sebelum kamu meluruskan tulang punggungmu dan kakimu, kamu kemudian tawakal. Saya serahkan ya Allah, semua hari ini saya niatkan karenamu ya Allah, sudah saya tawakal. Tutup dengan doa. Dan itulah yang kemudian kita harus senantiasa perhatikan ya di dalam keluarga itu. Sekarang kita akan berpindah kepada poin yang kedua. Poin yang kedua bagi yang membawa buku, halaman 12. Setelah kita mempelajari ihtisab, salah satu pilar penting di dalam kehidupan berumah tangga adalah bagaimana kita selalu menjaga niat. Nah, tentunya ini merupakan perkara kalau di antara peserta atau di antara keluarga kita, ataupun mungkin para santri dan para santriwati yang hadir, mungkin di antara kita ada yang sudah menikah. Kalau memang kita sudah menikah, bukan berarti kita terlambat untuk mempelajari tema ini. Karena bisa jadi kita bisa bertobat atau bisa jadi kesalahan kita tidak terulang untuk anak kita. Maka kemudian dijelaskan bahwasanya salah satu di antara pilar penting di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah bagaimana setiap orang harus memperhatikan niat pada hatinya ketika pertama kali menikah. Karena niat itu akan mempengaruhi hasil yang akan dia peroleh dan dia dapatkan. Akan mempengaruhi hasil dari apa yang didapatkan. Ketika orang itu niatnya di dalam pernikahan adalah meniatkan karena Allah dan dia menikahi karena agama untuk mendapatkan keberkahan akhiratnya, hasilnya itu tidak akan jauh dari niat yang dia miliki. Hasilnya tidak akan jauh dari niat yang dia miliki. Karena apa? Niatnya sudah karena Allah dan dia menikahnya karena orang ini memiliki agama dan akhlak. Maka hasil yang dia dapatkan tidak akan jauh dari niat yang dia miliki. Tapi kalau ada seseorang di dalam pernikahan, lalu kemudian dia dimulai pernikahan itu dengan satu niat yang salah, hasil itu akan berantakan sesuai dengan niat yang berantakan. Dan itu yang kemudian kita harus miliki, karena hari ini orang menikah itu memiliki niat yang begitu banyak dan beragam. Dan jangan kita remehkan masalah niat, walaupun tersembunyi di balik dada dan tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi dia punya pengaruh besar di hadapan Allah dan Allah berinteraksi dengan kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki. Allah berinteraksi dengan kita sesuai dengan niat yang kita miliki. Makanya kemudian disampaikan di dalam satu riwayat dari Imam Baihaqi, mari kita memahami. Rasulullah mengatakan, la tankihun nisa ali husnihinna fa asa husnuhunna ayurdiyahunna. Jangan menikah dengan perempuan kalau yang menjadi pertimbangan kamu hanyalah karena kecantikan. Karena bisa jadi kecantikan yang kamu nikahi, bisa jadi kecantikan itu justru menjadikan kamu hina. Ya. Jangan menikahi, kata Rasulullah, wala tankihun nisa ali amwalihinna. Jangan menikahi perempuan karena hartanya. Ya. Fa'asa amwaluhunna antudghiyahunna. Bisa jadi harta yang menjadi niat kamu menikahi perempuan itu karena kekayaannya, bisa jadi hartanya perempuan itu justru yang akan menjadikan dia melampaui batas, susah taat sama kamu karena kamu niatnya sudah karena hartanya. Nabi mengatakan wangkihuhunna alatin,
Dan nikahilah seseorang itu karena agamanya. Karena sesungguhnya budak hitam itu lebih baik ketika dia itu memiliki agama dan dia lebih utama. Disitulah kemudian kita menjumpai salah satu pilar yang dibangun oleh Rasulullah SAW di dalam pernikahan itu adalah bagaimana pernikahan itu selalu memperhatikan aspek terpenting yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi mempengaruhi keseharian pernikahan kita dan hasil dari pernikahan kita, yaitu karena niat. Karena Allah selalu memperhatikan pertama kali masalah niatnya. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat fisikmu, tetapi Allah melihat bagaimana hatimu. Dan itu terletak pada masalah niat. Makanya ketika ada sebuah kisah nyata yang disampaikan dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi, ketika beliau mendatangi ada seseorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu ulama tabi'in yang tentunya beliau mendapatkan kebahagiaan insya Allah di akhiratnya. Ini berdasarkan mimpinya Abdullah bin Mubarak. Aku pernah ngimpi berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri. Lalu aku tanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, apa yang Allah sudah berikan kepadamu? Aku sudah bertemu dengan orang-orang beriman dari golongannya Muhammad SAW. Artinya, itu mimpi disaksikan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Nah, kita kembali ke Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kemudian menjelaskan kepada kita bahwasanya ada orang itu bertanya kepada beliau, wahai Sufyan, saya menikah dengan seorang perempuan, tapi perempuan itu selalu merendahkan saya. Perempuan ini selalu merendahkan saya. Dan nampaknya itu saya itu hina betul di hadapan dia. Saya tuh heran bagaimana cara dia memandang diri saya gitu. Saya dipandang rendah, saya dipandang hina oleh dirinya. Lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri sebagai seorang alim, seorang ulama besar, dengan ilmu, memiliki basirah, cara pandang, dan memiliki furqan, cara membedakan yang hak dengan yang batil. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri menggelengkan kepala beberapa jenak, kemudian dia mengangkat kepalanya berkata. Jadi Sufyan Ats-Tsauri gini. Kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, mungkin kamu dulu menikahinya karena kehormatan. Laki-laki yang bertanya itu kemudian menjawab, betul wahai Abu Muhammad, betul saya dulu menikahi istri saya itu karena saya ingin mendapatkan kehormatan, karena dia memiliki kehormatan yang tinggi. Saya jadikan itu menjadi niat saya untuk menikah, mengangkat kehormatan saya. Tapi justru karena niat yang kehormatan, maka justru dia direndahkan dan dipandang hina oleh istrinya. Maka disitulah kemudian Sufyan Ats-Tsauri kemudian beliau menyampaikan sebuah pesan. Pesan ini kepada laki-laki ini. Walaupun pesannya kepada setiap orang. Man dhahaba ilal izzi ubtuliya bid-dhulli wa man dhahaba ilal mali ubtuliya bil fakri wa man dhahaba ilad tin yajma'ullahu lahul izza wal mala ma'ad tin. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapapun yang menikah, alasan dia menikah karena ingin mendapatkan kehormatan, pasti dia akan diuji dengan kehinaan. Itu kan begitu. Jadi ingat gak saya, ya Bapak ya, dan Ibu, saya sudah pernah sering menyampaikan ini. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Saya kan pernah nyampaikan gini. Allah itu zat pecemburu. Allah itu zat pecemburu. Kalau Allah kemudian mendapati ada seorang hamba mencintai seseorang,
lalu dia melupakan kecintaan dia kepada Allah gara-gara seseorang itu, biasanya orang itu yang akan menjadi hukuman bagi orang tersebut. Allah akan jadikan orang itu hukuman bagi orang itu. Pernah nggak kita dapati ada orang, dia mencintai seseorang berlebihan, akan dijadikan orang yang dia cintai itu justru menyiksa dia dalam kehidupan. Dan menyengsarakan dia di dalam kehidupan. Itu salah satu sifat dari pencemburunya Allah. Jadi kalau sampai ada orang kok sampai dia lebih mencintai makhluk, justru dijadikan makhluk itu kemudian menyiksa kehidupan dia. Masya Allah itu. Saya pernah dapati ada seseorang ngomong begini. Saya tidak bisa hidup tanpa dia, Ustaz. Saya bilang, Masya Allah, perkataan apa ini? Lalu kemudian saya berkata, saya khawatir nanti antum, Pak, antum akan tersiksa oleh dirinya. Ketika antum sudah mengatakan perkataan yang semacam itu. Dan wallah alam ya, beberapa waktu kemudian ketemu lagi dan beliau berkata, saya tersiksa gara-gara dia. Maka itu sama pula ya, yang kemudian kita dapati dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengatakan kepada kita, man dhahaba ilal izzi ubtuliya bidzulli. Siapapun nikah karena kehormatan, Allah pasti akan uji dengan kehinaan. Wa man ubtuliya bil man wa man dhahaba ilal mali ubtuliya bil faqr. Orang yang nikah karena harta justru dia nanti akan mendapatkan kefakiran. Makanya kemudian Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengatakan, Yahya ini bahwasanya Sufyan ini kemudian berkata, saya ini punya saudara, ada yang namanya, saya punya 4 bersaudara, ada Muhammad, ada Imran, ada Ibrahim, ada Sufyan. Muhammad, Imran, Ibrahim, Sufyan. Lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu berkata, saya punya saudara 4 itu termasuk saya. Ada Ibrahim, Imran, Muhammad. Maka Muhammad menikah, tetapi dia niatnya ketika menikah karena ingin mendapatkan kemuliaan nasab dari wanita yang dia cintai. Tapi gara-gara nasabnya itu tinggi, lalu dia menikah dengan wanita itu. Ya, karena nasabnya tinggi. Maka dia diuji oleh Allah. Bagaimana Allah itu mengujinya dengan kehinaan. Muhammad ini mendapatkan kehinaan ketika menikah dengan perempuan itu. Kata Sufyan. Ya. Lalu kemudian Imran ketika menikah, yaitu menikahnya itu karena harta. Lalu kata Sufyan, lalu Imran ini diuji dengan kefakiran. Dan ketika terjadi perpisahan, keluarga istrinya mengambil seluruh hartanya. Dia mengambil seluruh hartanya. Maka aku kata Sufyan, maka sesungguhnya aku menikah. Karena kemudian aku menikah itu yang baik agamanya. Karena aku belajar dari Muhammad dan Imran, maka aku menikah itu karena agama. Dan karena kemudian akhlaknya. Dan memilih yang beban maharnya itu ringan. Lalu kemudian Allah itu mengumpulkan untukku yaitu kehormatan. Allah memberikanku kehormatan, Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan kehormatan dan mendapatkan harta dan agama. Tiga-tiganya didapat. Dia dapat kehormatan, dapat harta, dan dapat kemuliaan agamanya. Jadi di sini kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berarti ini merupakan salah satu di antara hal yang sangat diperhatikan betul. Bagi yang belum menikah, perhatikan niat ini. Kalau kita menikah karena dia terkenal, hati-hati. Nah, mungkin nanti kamu akan dilecehkan olehnya. Kalau kamu menikah kepada dia hanya mengejar kecantikannya, mungkin kamu nanti akan sering diremehkan olehnya. Karena bahwasanya kamu itu terlalu, akhirnya kayak kemudian di bawahnya. Kalau kamu menikah karena kehormatan, kamu bisa jadi akan diuji dengan kehinaan. Menikahlah. Karena kamu tahu bahwasanya pernikahan itu adalah karena agama, karena akhlak, karena agama dan karena akhlak seseorang. Maka Allah akan memberikan kehormatan, agama, harta kepada orang yang meniatkan karena Allah ketika di dalam pernikahan itu. Makanya ini menjadi evaluasi untuk kita. Berarti kalau evaluasinya untuk kita apa? Evaluasinya banyak. Berarti kalau kemudian ada di antara kita, di dalam pernikahan kita ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun gitu. Kok tiba-tiba kita masih sering ada cekcok dan lain sebagainya. Mungkin kembali kita melihat niat kita dulu apa sih. Oh ternyata niat kita salah. Niat kita salah itu walaupun kita sudah 10 tahun tidak terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki niat.
Supaya kemudian ketika tobat ini sudah kita berikan, maka Allah yang akan memberikan kebaikan. Bukankah tobat itu merubah yang buruk akan menjadi baik kan? Barang siapa yang bertobat, maka keburukannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu kan janjinya Allah. Maka kemudian akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita, lalu kemudian nyadari saya sudah nikah 8 tahun, ternyata niat saya dulu salah. Ya sudah, duduk sejenak sama istri kita, sama suami kita. Niat kita dulu nikah salah. Yuk kita ambil air wudhu yuk. Ambil air wudhu, kemudian kita sholat tobat 2 rakaat. Lalu kemudian kita menyesali ketika dulu niat kita di dalam pernikahan itu salah. Oh karena fisik, oh mungkin karena enak diajak ngobrol, oh mungkin karena dulu nikahnya tuh supaya saya mendapatkan begini, begitu. Yang kita niatkan ternyata setelah kita mempelajari hari ini, kita tertelanjangi. Ternyata niat kita dulu tuh tidak benar, karena belum sampainya ilmu kepada kita hari ini. Tapi pernikahan sudah berjalan 10, 15 tahun, 20 tahun, tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk pulang. Tidak ada kata terlambat untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pulang, kita kembali sama Allah. Ya. Dan itu bisa jadi dengan kita pulang, mengembalikan ke hati kita pulang untuk bertobat. Wah ternyata dulu saya nikah itu karena saya ngeliat bapakmu kaya. Oh ternyata saya dulu menikah itu karena kamu tuh terkenal. Saya dulu menikahi kamu itu karena saya pengen mengejar sesuatu ini. Sadar kita hari ini ilmu menelanjangi kita tentang kesalahan kita hari ini. Dan hari ini nyampe ilmu itu kepada kita. Maka supaya kesalahan kita berubah menjadi kebaikan. Yaitu adalah dengan kita bertobat kepada Allah. Ambil air wudhu bersama dengan pasangan kita. Lalu kemudian kita mengusap air wudhu. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya Allah kalau ada niat yang bengkok, luruskan ya Allah. Kalau ada niat yang salah, benarkan ya Allah. Kalau ada niat yang menyimpang, ya Allah, berikanlah garis yang lurus, ya Allah. Manusia itu pasti berbuat dosa. Manusia itu pasti berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Dan ternyata kebanyakan dosa kita itu ya kebanyakan dosa masalah niat sebenarnya. Manusia itu pasti berbuat dosa. Tapi yang terbaik dari pendosa itu adalah kembali sama Allah. Yang harus ditobatin itu bukan hanya alkohol. Yang harus ditobatin itu bukan hanya khamr. Yang harus ditobatin itu bukan hanya zina. Bukan hanya riba. Bukan hanya membunuh. Bukan hanya judi. Bukan hanya durhaka sama orang tua. Salah niat pun harus ditobatin. Karena itulah yang menjadikan mungkin akhirnya dalam keluarga kita sering kita terseok-seok dalam masalah-masalah yang kita jumpai gitu, kita terseok-seok gitu. Kita terseret ini, terseret itu mungkin karena kita tidak menyertakan Allah. Tidak menyertakan agama yang menjadi komponen terpenting di dalam pernikahan. Akhirnya gesekan, menimbulkan aura panas. Di dalam keluarga. Sadar atau tidak sadar. Dan akhirnya tanpa kita sadari, setiap kesalahan itu selalu ada peringatan dari Allah. Kan begitu kan? Kesalahan itu selalu ada peringatan dari Allah kan? Maka bisa jadi tanpa kita sadar kita ngerasa, kelihatannya saya nggak berzina kok dulu sebelum nikah ya. Kelihatannya saya nggak pegangan tangan nih. Kelihatannya saya nggak pernah berduaan dengan istri saya ketika sebelum menikah. Tapi kenapa kok begini ya? Lalu kita merasa ada sesuatu di dalam pernikahan kita. Mungkin yang kita cek pertama kali. Ketika kita merasa tidak berzina, tidak pernah memegang, tidak pernah kemudian berduaan. Kita merasa nggak pernah melakukan itu. Tapi kenapa kok dalam keluarga kita sering merasakan aura yang panas? Mungkin niat. Yang harus dicek kembali dan harus diperiksa kembali. Karena apa? Mungkin orang lain tidak ngerti kesalahan kita. Tapi Allah tahu karena Allah selalu melihat sesuatu pada niat yang ada pada hati kita. Tidak ada salahnya kalau umur 12, pernikahan kita sudah 12 tahun. Pernikahan kita 15 tahun. Walaupun kita pernikahannya sudah 15 tahun, walaupun sudah 20 tahun. Tidak ada, tidak usah malu untuk ngerasa bahwasanya saya nikah dulu kelihatannya rasanya niat saya itu nggak ada. Itu untuk agama, untuk Allah itu tidak ada.
Pokoknya saya senang aja sama kamu. Berarti yang kita bela pada saat itu adalah hawa nafsu. Pantes. Kalau hawa nafsu itu pula yang tidak pernah memberikan pertolongan dalam setiap masalah yang kita jumpai. Mungkin begitu. Orang yang kemudian menikah cuma karena nafsu. Kalau maaf ya, orang menikah karena kehormatan, karena harta, karena nasab aja dihinakan. Apalagi menikah karena nafsu. Oh ternyata saya nikahnya karena nafsu. Kalau saya nikahnya karena nafsu berarti lebih parah daripada yang menikah karena kehinaan, karena kehormatan. Kalau menikahnya karena nafsu berarti kita lebih parah daripada orang yang menikah karena harta kan. Kalau orang menikah karena kehormatan diuji dengan kehinaan. Orang yang menikah karena kehormatan diuji dengan kehinaan. Orang yang menikah karena harta diuji dengan kefakiran. Berarti orang yang menikah karena nafsu terus apa? Dan itu menjadi sebuah peringatan besar untuk kita. Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sering luput dari pandangan kita. Makanya betul, menikah itu keberkahannya terletak kepada urusan kita menjaga niat kita. Tidak ada kata terlambat. Pulang, kita sadar. Mungkin ada yang salah niat kita. Ya sudah. Mau diapain? Mau kita memang makhluk pendosa? Pulang, ya sudah. Ajak istri kita, suami kita. Yuk kita sholat taubat yuk. Moga-moga Allah terima taubat kita ketika salah di dalam masalah niat. Mungkin itulah yang menjadikan kita jarang diberikan pertolongan sama Allah. Dalam komunikasi, dalam setiap masalah yang kita jumpai gitu. Kita sering suudon gitu. Ya bisa jadi karena itu bertolak dari niat yang salah. Kita sering curiga pun mungkin karena niat kita menikah sudah salah kali. Bahwasanya saya ingin menguasai dia. Akhirnya apa? Allah timpakan kepada kita kecurigaan yang tidak ada putusnya. Banyak hal dan bisa jadi pernikahan ini, Masya Allah, ini adalah sebuah perkara yang harus menjadi sebuah pelajaran besar untuk kita semuanya. Sekali lagi, tidak ada senioritas dalam pernikahan. Karena setiap hari bisa menjadi hari besar di dalam pernikahan yang tidak pernah terduga. Ada orang nikah 20 tahun tanpa dia sadari besok menjadi hari besarnya mereka ketika mereka terlibat masalah. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Kecuali orang-orang yang mereka selalu diberikan rahmat oleh Allah ketika pertolongan Allah lebih besar daripada masalah yang mereka jumpai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله